Berita Sumsel 24 jam hari ini. Guna mengantisipasi banjir di kawasan Simpang Polda, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Palembang melakukan penanaman pohon sekaligus membuat biopori. Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang, Alvan Prapanca Mahali, kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2022. Ia berharap penanaman pohon dan pembuatan biopori ini akan membantu resapan air. Kecamatan kita sudah punya kader-kader biopori, ya memang saat ini kita coba dorong lagi supaya lebih cepat gerakannya. Kalau untuk hari ini? Hari ini belum ada, kita fokus di sini dulu hari ini. Karena kita dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup. Berarti tiap tahun beda-beda kan? Setiap tahun kita beda-beda kalau lokasinya. Tidak, ini temanya sama? Tema kalau Hari Lingkungan Hidup tetap sama, lingkungan hidup kan. Judulnya penyelamatan lingkungan aman dan nyaman untuk semua. Ada himbauan atau masukan kepada masyarakat sendiri? Ya, kalau himbauan tentu kami sangat berharap pada masyarakat Kota Palembang, mari kita peduli dengan kondisi lingkungan kita. Mari kita juga menggunakan hati nurani dalam menjaga negeri ini. Ada 30 pohon yang ditanam dengan jenis pohon tabebuya, sedangkan untuk biopori ada sebanyak 100 titik. Tujuannya sebagai resapan air sehingga dapat membantu penanggulangan banjir di kawasan tersebut. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, ribuan bonsai dipamerkan dalam pameran nasional dan kontes bonsai Nusantara yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia di halaman Gedung Olahraga Selero Lahat. Pameran yang berlangsung 5 hingga 12 Juni 2022 mendatang itu digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lahat ke-153 tahun. Ragam jenis dan bentuk bonsai langsung menyambut kita saat memasuki halaman Gedung Olahraga Selero Lahat, mulai dari ukuran kecil, sedang, hingga yang besar dengan ranting-ranting tinggi. Pameran bonsai tersebut tampak menarik minat warga Kota Lahat. Itu terlihat dengan banyaknya warga yang datang ke pameran bonsai guna menikmati cantiknya tanaman besar yang dibuat mini tersebut. Eeng Muda, Ketua Panitia Pameran, menjelaskan bahwa pada hari pertama pameran, panitia menggelar perlombaan bonsai, baik untuk kelas prospek, pratama, madya, dan utama. Untuk menentukan kelas, dilihat dari ukuran bonsai, mulai dari small, medium, hingga large. Sedangkan penentuan kategori, panitia akan mengukur tinggi batang dari bibir pot hingga pucuk daun tertinggi. Untuk Komnas kali ini ada 4 kelas yang akan diperolehkan, kelas prospek, kelas pratama, kelas madya, dan utama. Dan masing-masing kelas ada di small, medium, dan ke atas. Sementara Ketua PPBI Cabang Lahat, Ganda Taruna, menjelaskan pada pameran nasional bonsai ini ikut serta ribuan peserta yang datang dari Aceh, Jakarta, Oku Timur, Lampung, Kalimantan, Bangka Barang, hingga lokal Lahat. Dia berharap pameran bonsai yang pertama kali digelar di Lahat ini akan memberikan hal positif dan menjadikan Pemkab Lahat di bawah kepemimpinan Ci Ujang dan Haryanti semakin bercahaya. Untuk dari berbagai daerah, terutama yang baru masuk itu dari Lampung, dari Jambi, dan wilayah Sumatera Selatan lainnya. Mudah-mudahan Kabupaten Lahat, masyarakat Kabupaten Lahat lebih mencintai dunia bonsai yang selama ini mungkin masyarakat belum terlalu paham bagaimana cara menata, mengelola, dan membuat bonsai itu bernilai ekonomi terhadap masyarakat Kabupaten Lahat. Karena di Kabupaten Lahat banyak potensi untuk memanfaatkan sumber daya alam, terutama pohon untuk dijadikan seni berkarya dalam berbonsai. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Sesuai janjinya, Wali Kota Palembang Harno Joyo melalui Sekretaris Daerah Ratu Dewa kembali merolling pejabat lingkungan pemerintah Kota Palembang. Sebanyak 9 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkot Palembang mengikuti pelantikan susulan. Ini merupakan kelanjutan dari pelantikan sebelumnya pada pekan lalu sebanyak 504 pejabat. Dewa berharap seluruh pejabat eselon 2 yang dilantik dapat bekerja dengan maksimal dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelantikan dilaksanakan di ruang rapat Parameswara, lantai 2 Sekretariat Daerah Kota Palembang.
Kita lantik secara langsung ada 9 orang, 8 secara langsung tapi satunya virtual karena masih dinas luar. Dan itu memang hasil konsultasi dengan KSN diperkenankan untuk dilaksanakan secara virtual. Harapan kita dengan pelantiknya pejabat yang baru ini, tentunya ini adalah hal yang biasa ya di dalam putaran eselon 2 jabatan pimpinan tinggi Pratama, administrator maupun pelaksana dan pengawas. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Perbuatan Romsa harus dihukum setimpal. Pria berusia 57 tahun ini sudah menjual daun ganja kering di Palembang. Penjualan pun tidak tanggung-tanggung mencapai 45 kg. Sisa 5 kg yang belum terjual berhasil diamankan anggota sebagai barang bukti. Aksi Romsa dalam mengedarkan narkoba jenis ganja terhenti sudah. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang berhasil menangkap Romsa yang sedang tertidur di rumahnya. Lorong Tanggaraja, seberang Ulu Palembang sekitar pukul 1:20 dini hari Kamis kemarin. Dari tangan Romsa, anggota mengamankan barang bukti berupa 1 kantong plastik hitam berisi 5 paket ganja kering dengan berat 5 kg, 1 unit ponsel dan SIM card, serta 1 bol kantong plastik hitam. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Najib mengatakan, ganja kering diperoleh pelaku dari Aceh, selanjutnya dijual ke Palembang. Dalam 2 bulan terakhir, pelaku sudah menjual ganja kering dengan berat 45 kg. Selanjutnya, sisa 5 kg berhasil diamankan anggota. Jadi, alhamdulillah, Satres Narkoba Polrestabes Palembang telah mengungkap jaringan narkotika jenis ganja yang merupakan barang yang berasal dari Aceh. Kemudian di Palembang diedarkan oleh pengedar, salah satunya adalah inisial R yang kita tangkap pada tanggal 14 Juni 2022. Dari pelaku tersebut, inisial R, kita dapatkan barang bukti ganja sebanyak 5 kg. Dan kemudian yang bersangkutan ini terlibat mengedar dan juga sebagai perantara. Pada saat dia sebagai perantara, dia mendapatkan keuntungan 2 juta rupiah. Kemudian dia juga mengedarkan di wilayah Kota Palembang. Dari hasil penyidikan, yang bersangkutan sudah melakukan perbuatannya selama 2 bulan. Sementara itu, pelaku Romsa mengaku telah menjalani bisnis ini selama 2 bulan terakhir. Dia mengaku sudah menerima 2 kali dengan total 100 kg ganja kering, di mana 50 kg pertama sudah diambil orang. Dari pelaku sendiri mengaku sudah menjual 45 kg ganja, sehingga sisa 5 kg belum sempat terjual. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya adalah Sang Setion, sampai jumpa.